Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saleh dan salehah, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bertemu di semester 2 pertemuan pertama. Semoga kalian selalu sehat walafiat meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita, sebaiknya kalian mempersiapkan kertas atau pensil ya, penggaris. Silahkan ya. Hari ini kita mulai dengan pelajaran bab pertama semester 2, yaitu tentang bab 4, kekongruenan dan kesebangunan. Yang pertama yang kita pelajari nanti ialah kekongruenan bangun datar. Nah, tujuan kita belajar hari ini yang pertama yaitu mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak jika diberikan beberapa gambar atau bangun datar. Tujuan yang kedua yaitu menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak yang kongruen jika diberikan gambar dua bangun segi banyak yang kongruen. Nah, apakah kongruen itu dan pengertiannya? Nah, marilah kita buka ya, silakan buka buku kalian, buku paket halaman 202. Nah, yang pertama yaitu kekongruenan bangun datar. Secara umum, syarat dua bangun saling kongruen yaitu sebagai berikut. A. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. B. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, nanti akan kita tunjukkan yang bersesuaian itu seperti apa. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 202, atau kalian juga bisa melihat PPT yang di depan ya, yang di share Bu Eni di GCR. Nah, yang pertama yang dilihat ialah ada di situ tertera gambar mobil. Yang pertama yaitu gambar mobil yang warna hijau. Ada dua. Kalian bisa melihat bahwa gambar mobil itu sama persis. Sama besarnya dan sama bentuknya. Nah, dua gambar yang seperti itu kita sebut dengan gambar mobil yang kongruen. Sama persis, sama ukurannya, sama bentuknya, sama sudut-sudutnya nantinya. Ya, kalau dibangun datar gitu. Kemudian di gambar sampingnya itu ada gambar mobil warna merah dan gambar mobil satunya juga warna pink yaitu. Nah, yang satu kecil, yang satu besar, bentuknya pun beda. Dua gambar mobil yang seperti itu kita sebut dengan dua gambar mobil yang tidak kongruen. Dilanjut dengan gambar kursi. Kursi yang kiri dengan yang kanan itu bentuknya sama persis. Besarnya juga sama. Nah, kita sebut juga dua gambar kursi ini adalah kongruen. Nah, sekarang yang gambar kursi warna biru. Yang satu besar, yang satu kecil. Nah, dilihat dari segi bentuknya, ya, ukurannya, dua gambar kursi ini yaitu tidak kongruen. Ya, dilanjut lagi. Gambar halaman 203 yang atas ya, yaitu ada gambar pensil sebanyak 5. Nah, kita lihat bahwa gambar pensil itu bentuknya sama, ukurannya sama, sudut-sudutnya yang runcingnya, bulatnya itu juga sama. Kita sebut dengan dua gambar pensil yang kongruen. Yang sebelah kanannya gambar pensil juga, tapi yang satu bentuknya beda,
maka kita sebut dengan gambar pensil yang tidak kongruen, ya, dua gambar pensil yang tidak kongruen. Nah, kita lanjut lagi, amati gambar yang bawahnya, yaitu gambar gambar figura, ya. Gambar figura yang satu ukurannya 60 kali 40, yang sebelah kanannya juga 60 kali 40. Nah, kita lihat bahwa gambar dua figura ini dilihat dari segi sisi-sisinya, ya, sisi yang bawah 60 60, ya. Kemudian sisi yang sebelah kiri atau lebarnya gitu 40 dan 40. Maka kita lihat juga sudut-sudutnya. Sudut-sudut semuanya yaitu siku-siku atau 90 derajat. Menunjukkan bahwa dua figura ini kongruen, ya. Sama ukuran sisi-sisinya, sama ukuran sudut-sudutnya. Gitu. Kemudian gambar bawahnya yaitu ada dua figura lagi. Sebelah kiri ukurannya 40 kali 30. Ya, sebelah kanan ukurannya 80 kali 40. Sudah terlihat jelas bahwa ukuran sisinya beda meskipun sudutnya sama. Sudutnya memiliki sudut siku-siku semuanya, ya, 90 derajat, tapi ukuran sisinya beda. Nah, dua gambar figura yang seperti ini kita sebut dengan dua gambar figura yang tidak kongruen. Nah, kemudian dibuka lagi bukunya, yaitu halaman 208. Halaman 208. Kita lihat di situ ada gambar, ya. Ada gambar trapesium. Ya. Kita pelajari syarat dua bangun datar yang kongruen. Ya. Dua bangun datar yang kongruen memiliki sifat atau ciri. Yang pertama yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sifat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama panjang, seperti yang sudah kita pelajari di atas tadi. Nah, secara jelasnya digambar di situ yaitu yang trapesium sebelah kiri, trapesium ABCD, trapesium sebelah kanan, trapesium JKLM. Nah, di situ kita lihat bahwa sisi AB itu bersesuaian atau seletak dengan sisi JK. Gitu, ya. Seletak artinya letaknya itu sama. Gitu. Sisi AB dengan sisi JK seletak. Sisi BC dengan sisi KL juga seletak. Sisi CD dengan sisi LM. Sisi DA dengan sisi MC juga seletak. Nah, sekarang sudut-sudutnya. Sudut-sudutnya, sudut A seletak dengan sudut C, sudut B seletak dengan sudut K, sudut C seletak dengan sudut L, sudut D seletak dengan sudut M. Semua sudut-sudut yang seletak itu kita perhatikan di gambar itu besarnya sama. Panjang sisi-sisinya tadi yang seletak juga panjang sisinya sama. Nah, dua trapesium yang seperti ini kita sebut dengan dua trapesium yang kongruen. Itu. Nah, selanjutnya kita ambil contoh, ya, di buka sampingnya itu, ya, di buku paket. Contoh 1. Contoh 1 itu menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Bersesuaian kata lainnya ialah seletak, ya. Bersesuaian atau seletak. Perhatikan di situ ada trapesium A, B, C, D dan trapesium W, X, Y, Z. Nah, di situ akan kita sebutkan, ya, sudut-sudut yang bersesuaian. Boleh dari sudut dulu, boleh dari sisi dulu, terserah kalian. Ya. Kalau dari sisi dulu, maka sisi AB bersesuaian dengan sisi WX. Maka panjang sisi AB sama dengan panjang sisi WX. Panjang sisi BC, ya, seletak dengan XY, maka panjang sisi BC
sama dengan panjang sisi XY. Ya. Juga untuk CD, sisi CD seletak dengan sisi YZ, maka panjang sisi CD sama dengan panjang sisi YZ. Satu lagi yaitu panjang sisi DA. DA seletak dengan ZW, maka panjangnya sama. Sudut-sudutnya juga, sudut A sama dengan sudut W seletak, sudut B seletak dengan sudut X, besarnya sama ya. Dan C sama Y, sudut D sama sudut Z seletak dan besarnya sama. Nah, dua bangun yang seperti itu kita sebut dua bangun yang kongruen. Gampang ya, nggak ada yang susah. Dibuka langsung ke contoh 3, yaitu bukunya halaman 210. Kalian akan lebih jelas lagi nanti ya untuk mengerjakan soal-soalnya. Nah, di situ tersedia bangun trapesium ABCD dan bangun trapesium PQRS yang kongruen di bawah ini. Jadi sudah ditulis bahwa dua bangun ABCD kongruen dengan bangun PQRS gitu. Nah, kemudian diketahui panjang sisi AB 40 cm, panjang sisi BC 21 cm, panjang sisi RS 16 cm, panjang sisi PS 15 cm. Tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan GR. Juga diketahui besar sudut A 60, besar sudut B 40 derajat, berapakah besar sudut R dan S. Nah, kalian nanti bisa melihat seperti tadi itu bahwa sudut A sama dengan sudut yang mana ya yang sebelah kanan? Seletak dengan sudut apa ya sebelah kanan? Nah, maka kita lihat sudut-sudut yang seletak, yaitu sudut A seletak dengan sudut P. Dilihat aja itu, lengkungan 1 seletak dengan lengkungan 1. Lengkungan 2 seletak dengan lengkungan 2. Yang ada lengkungan ada X-nya seletak dengan yang ada X-nya. Nah, yang kayak O itu seletak dengan yang kayak O. Nah, berarti sudut-sudut yang seletak itu nanti besarnya sama. Juga panjang sisinya. Kita lihat dulu sisi AB seletak dengan sisi PQ. Maka panjangnya sama. Kalau AB-nya 40, maka panjangnya PQ juga 40. Terus panjangnya sisi BC 21 seletak dengan panjangnya sisi RQ. RQ berarti juga 21 itu ya. Maaf. Panjangnya sisi BC 21, maka seletak dengan sisi RQ, jadi panjang sisi RQ juga 21. Sekarang panjangnya CD berapa? Nah, CD itu seletak dengan SR, maka kalau SR-nya 16 cm, maka panjangnya CD juga 16 cm. Nah, satu lagi yaitu panjangnya sisi AD. AD itu seletak dengan SP. SP-nya 15 cm, maka sisi AD juga 15 cm. Nggak ada yang susah ya. Nah, sekarang ke sudut. Besarnya sudut. Kita lihat dulu yang trapesium sebelah kiri, yaitu trapesium ABCD. Di situ diketahui sudut A-nya 60. Kalau perlu, kalian nulis di gambar itu. Tulis 60 derajat. Ya. Nah, coret-coretan kayak Bu Eni nih ya. Jadi coret-coretan dulu. Dicoret, maksudnya dicoret bukan dicoret ya, tapi digambar gitu. Nah, taruh di situ. Oh, sudut A 60. Taruh 60 derajat di sudut A. Kemudian sudut B 40. Taruh di sudut B 40 derajat. Nah, kita tinggal mencari sudut C dan sudut D. Caranya sekarang, perhatikan dulu mencari besarnya sudut C, gitu. Nah, kita lihat sudut B dan sudut C itu adalah dua sudut yang sepihak dalam. Dulu di pelajaran kelas 7 ya ada sudut-sudut sepihak dalam, sepihak luar dan seterusnya. Nah, kita ingatkan lagi, dua sudut sepihak dalam kalau dijumlah adalah 180
derajat. Nah, di situ sudut B-nya 40 derajat. Maka sudut C-nya berapa? Nah, berarti 180 derajat dikurangi 40 derajat. Jadi sudut C hasilnya sama dengan 140 derajat. Bisa ya? Gampang? Nah, beralih ke sudut D. Sudut D itu sepihak dalam dengan sudut A. Nah, karena sudut A dan sudut D sepihak dalam, maka jumlah sudutnya, sudut A ditambah sudut D itu harus 180 derajat. Karena sudut A di situ sudah ada 60 derajat, tinggal mencari sudut D. Berapa besarnya? Maka besarnya sudut D sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat, sama dengan 120 derajat. Gampang ya? Nah, pertanyaannya sekarang kita disuruh mencari besarnya sudut R dan besarnya sudut S pada trapesium yang sebelah kanannya. Nah, tadi kan sudah dibilang bahwa sama ya, sudut-sudut yang seletak sama. Maka besarnya sudut R, dilihat besarnya sudut R itu ialah yang X sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri itu sudut C, yang ada X-nya itu ya, itu 140 derajat. Maka besarnya sudut R juga sama, yaitu 140 derajat. Nah, kemudian satu lagi yaitu sudut S. Sudut S itu yang O, dilihat sebelah kiri. Oh, yang O tadi ketemu 120 derajat. Maka besarnya sudut S juga 120 derajat. Ada yang susah nggak? Nah, mudah-mudahan tidak ada yang susah itu ya. Nah, kalian nanti bisa mengerjakan atau mencoba soal-soal yang akan diberikan Bu Eni ya. Nah, kesimpulan kita hari ini ya, belajar kita yaitu dua bangun dikatakan kongruen apabila A. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, B. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, demikian pembelajaran hari ini anak-anak. PPT ini sudah di-share di GCR dengan harapan kalian bisa mengulangi lagi supaya bisa lebih paham. Tugas hari ini silahkan dibuka buku paket halaman 212 nomor 1 sampai dengan 7. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian boleh bertanya. Pertanyaannya boleh di grup WA. Biar semuanya teman-temannya barangkali ada pertanyaan yang sama juga bisa. Terima kasih ya sudah mengikuti pelajaran hari ini. Ya, semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.